Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan hari ini kita akan bahas soal penyakit demam tifoid ya atau tipes. Kita akan bahas apa itu demam tifoid ini, kemudian juga pengobatannya seperti apa, dan juga cara mencegahnya yang paling penting apa saja. Akan kita bahas hari ini bersama Dr. Ismi di sini sebagai narasumber kita. Halo Dr. Ismi. Halo Mbak Cynthia. Dokter, kita akan bicarakan lagi soal demam tifoid ya dok, atau tipes. Iya, siap Mbak. Nah dok, kebanyakan ya dokter ya setelah 1 minggu pasca rawat inap karena tipes ini, kenapa sih dok rata-rata kondisi tubuh itu masih terasa tidak enak, lemas gitu dokter, padahal sudah dipulangkan ke rumah dan lain-lain, itu kenapa dok? Iya. Nah itu sebenarnya dari berbagai penelitian itu sebenarnya belum ada yang jelas sebenarnya kenapa gitu. Tapi beberapa penelitian juga mengatakan bahwa banyak berbagai kondisi tertentu seperti misalkan itu adalah gejala sisa dari pasien yang terserang tifoid. Jadi ibaratnya analoginya kalau misalkan suatu daerah diserang nih. Nah, diserang, yang nyerangnya ini udah nggak ada nih, udah sembuh. Nah, tapi kan sistem pendidikannya belum baik, sistem perekonomiannya belum baik, nah itu sama aja sama tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita itu diserang oleh bakteri, bakterinya sudah hilang, sudah sembuh, tapi di situ ada masa recovery. Nah, masa recovery-nya itu yang membuat tubuh itu kok jadinya agak lemes, nggak enak. Nah, itu bisa terjadi karena seperti itu. Nah, lalu yang kedua, bisa juga itu karena bakteri yang baru. Jadi bakteri baru itu bisa masuk lagi tuh ke dalam tubuh kita. Bisa juga itu terjadi. Nah, jadi kok agak masih lemas, agak enggak enak kayak gitu. Dan bisa juga karena kondisi lain yang imunokompromis atau imun tubuh kita itu turun, seperti misalkan anemia. Anemia itu juga kan, misalkan kita habis kena tipes nih, terjadi perdarahan. Nah, itu bisa terjadi anemia. Nah, anemia itu mengakibatkan tubuh kita lemas, seperti itu kok masih nggak enak. Itu bisa juga. Lalu tekanan darah juga itu berpengaruh. Sering dicek tekanan darahnya. Kalau misalkan tekanan darahnya turun, itu juga bisa mengakibatkan pasiennya masih lemas kayak gitu. Jadi banyak kondisi kenapa kita masih nggak enak gitu, padahal udah sembuh gitu. Oke. Tapi ada juga dok yang tidak sembuh-sembuh ya dokter, lama lebih dari seminggu gitu dokter, bahkan hampir 2 minggu dan lain-lain, itu kenapa dokter, kaitannya dengan imun tubuh atau apa dok? Iya, tidak sembuh-sembuh penyakit tipesnya maksudnya gitu ya Mbak ya. Iya, dok. Iya, itu ada kaitannya juga dengan imunitas tubuh kita yang menurun, itu ada kaitannya juga. Lalu mungkin bisa juga karena terapi yang kurang adekuat. Jadi memang pasiennya itu tidak terapinya itu kurang adekuat ya, jadi kurang tepat misalkan, bisa juga. Lalu bisa juga karena misalkan seperti ada pantangan-pantangan, misalkan jangan makan yang keras-keras, nah itu tidak diindahkan misalkan. Nah itu juga bisa saja. Jadi pasiennya kok masih nggak enak ya, masih ada gejala ya, kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah itu juga bisa terjadi seperti itu. Oke. Kemudian dokter, apa ada pantangan makan dokter bagi para penderita tipes ini? Iya, pantangan makannya logikanya karena ususnya itu lagi luka ya. Jadi pantangan makannya ya gampangnya nggak boleh makan yang keras-keras. Jadi makannya yang lunak-lunak aja. Kayak misalkan bubur, kayak misalkan yang bubur susu misalkan kayak gitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan tidak memakan makanan yang tinggi serat. Nah, karena makanan yang tinggi serat itu nanti dapat mengakibatkan gerakan ususnya itu meningkat. Nah, jadi ususnya itu nanti semakin luka. Nah, jadi makannya itu tidak boleh makan makanan yang keras dan tidak boleh makan makanan yang tinggi serat. Tinggi serat itu ya misalkan buah-buahan itu kan banyak yang tinggi serat, itu nanti dulu. Agar usus kita itu bisa istirahat seperti itu. Oke. Kalau untuk makanan mie gitu dokter, atau pasta yang berbahan dasar kayak gitu, boleh juga apa enggak dok? Oh, nggak boleh itu. Kayak misalkan yang diolah-olah
Itu nggak boleh, kecuali yang nggak diolah, misalkan tepung. Tepung itu langsung dibikin bubur bubur susu atau bubur apa kayak gitu kan, banyak tuh bubur candil. Bukan bubur candil ya, bubur candil susah itu. Nah itu tepung yang diolah menjadi lunak itu nggak masalah, tapi kalau misalkan diolah jadi mie, jadi pasta, itu yang keras-keras itu nanti dulu, karena ususnya butuh istirahat dulu, seperti itu Mbak. Oke. Kemudian dokter, pengobatannya dok gimana dokter untuk tipes ini dok? Ya untuk pengobatannya itu pertama ya kita berikan karena penyebabnya itu bakteri, maka kita berikan ya antibiotik gitu, antibakteri. Biasanya antibiotiknya itu kloromfenikol, yaitu lini pertamanya itu. Nah lalu diberikan antipiretik. Antipiretik itu obat penurun demam. Nah nanti dokter juga akan meresepkan obat penurun demam gitu, antipiretik. Nah lalu diberikan juga obat mual dan muntah. Obat mual dan muntah atau antiemetik itu juga diberikan kepada pasien. Nah, setelah itu tidak lupa vitamin. Nah, vitamin itu diberikan, vitamin B6, itu bisa diberikan kepada pasien. Jadi, diberikan anti kuman, diberikan penurun panas, lalu diberikan anti mual dan muntah, dan diberikan vitamin. Itu pengobatan untuk pasiennya seperti itu sih, Mbak, biasanya. Apakah harus dirawat di rumah sakit dok? Atau gimana dok? Oh, ya. Untuk apakah harus dirawat di rumah sakit? Oh enggak ya, itu enggak harus. Jadi ada beberapa indikasi tertentu di mana pasiennya itu apabila penderitanya itu gejalanya itu masih ringan dan tidak ada tanda-tanda ke arah komplikasi dan tidak ada penyakit komorbid atau penyakit bawaan yang membahayakan, itu pasien boleh di rumah. Lalu yang kedua, apabila penderitanya itu kesadarannya masih baik-baik aja kesadarannya, nggak ngantuk, nggak diem aja, nggak bengong, makan minumnya masih bisa, itu juga bisa di rumah. Dan kita juga harus edukasi keluarganya bisa tidak nih merawat pasien di rumah, cukup paham tidak nih dengan bahayanya, seperti itu. Nah lalu juga dapat melakukan sistem pembuangannya dengan baik gitu, kayak misalkan fesesnya, urinnya, muntahannya, keluarganya bisa nggak nih? Oh kalau misalkan bisa, ya sudah. Jadi pasiennya itu gejalanya ringan, makan minumnya bisa, kesadarannya baik, keluarganya bisa, ya sudah. Pasien di rumah saja, tidak usah ke rumah sakit. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Kemudian dokter, katanya dokter kapsul cacing itu bisa sembuhkan tipes, benar apa enggak dok? Untuk kapsul cacing bisa menyembuhkan tipes, itu dari penelitian itu belum ada yang secara signifikan meneliti bahwa oh iya nih gitu, kapsul cacing ini bisa nih menghilangkan atau membunuh bakteri tifoid. Itu belum ada sih Mbak, penelitian yang secara signifikan mengatakan seperti itu. Jadi masih diragukan untuk pemberian kapsul cacing itu Mbak. Belum ada penelitian yang secara valid sih Mbak. Dan beberapa penelitian juga mengatakan tidak ada efek terhadap membunuh kuman tifoid tersebut. Jadi sepertinya itu tidak valid ya Mbak ya. Jadi enggak deh. Oke. Kemudian dokter, katanya ada vaksin ya dokter ya untuk demam tifoid ini, vaksin tifoid itu vaksinnya gimana dokter? Apakah penting untuk kita lakukan vaksin atau seperti apa dok? Iya. Untuk vaksin tifoid itu sebenarnya vaksinnya itu tidak wajib ya di Indonesia. Dan vaksin tifoid itu jadi penting bagi orang-orang yang rentan gitu. Karena apa? Karena sebenarnya di Indonesia ini sebenarnya itu endemis tifoid. Sebenarnya endemis tifoid, tapi ada beberapa daerah tertentu yang memang tinggi banget nih, daerah-daerah yang rentan atau daerah-daerah dengan sanitasi yang buruk. Nah, itu penting bagi daerah yang rentan. Jadi silahkan aja divaksin. Seperti itu, Mbak. Berarti kalau untuk vaksin tifoid ini siapa aja boleh gitu ya dokter ya? Iya, siapa aja boleh. Siapa aja Memang boleh. tersedia di Indonesia mudah juga ya dok ya? Iya, mudah juga itu. Walaupun memang tidak di cover ya itu. Oke. Nah, kemudian dokter, untuk mencegahnya dokter gimana supaya kita tidak terkena demam tifoid ini dok? Iya, untuk pencegahannya ya tadi ya bisa karena bisa dari imunisasi ya. Imunisasi itu biasanya dari 2 tahun
usia 2 tahun, itu jarak pemberiannya itu 3 tahun. Ya, maaf. Nah, setelah itu dari vaksin, itu kita juga tadi sanitasi yang baik, jaga kebersihan. Jadi semuanya itu dibersihin lah, ya gampangnya lah jaga kebersihan, semuanya dicuci dengan baik gitu. Dan tidak jajan sembarangan, itu sih yang paling penting. Jajan sembarangan itu biasanya harus mencuci tangan yang teratur, lalu juga makanan itu harusnya di minimal itu 80 derajat untuk makanan itu. Harus dipanaskan. Jadi hindari deh makanan-makanan yang kurang matang seperti itu. Selain ada tifoid juga ada kan beberapa parasit-parasit yang lain. Nah, jadi itu. Jadi imunisasi, jaga kebersihan, tidak jajan sembarangan. Seperti itu sih. Oke, baik. Baiklah Dokter Ismi, terima kasih ya dokter hari ini atas penjelasannya soal tipes ini. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Mbak Cynthia. Oke. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi Dokter Ismi sudah menjelaskan ya soal tipes atau demam tifoid ini. Jadi kita sudah tahu apa penyebabnya, kemudian gejalanya juga, dan kaitannya tadi dengan kebanyakan kerja katanya atau kelelahan, memang bukan penyebab, tapi faktor resiko yang akan mendorong tadi ketika imunitas kita tidak kuat karena kelelahan, kemudian kita bisa mudah ya terserang tipes tadi. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan pengobatannya, kapan kita harus ke dokter, dan yang paling penting adalah cara mencegahnya, yaitu bisa dengan imunisasi tadi, kemudian juga diinformasikan ada vaksin tifoid itu, kemudian yang paling penting menjaga kebersihan, sanitasi ya, makanan, jangan jajan sembarangan, kemudian cuci tangan juga hal yang penting sekarang, apalagi mungkin di masa pandemi seperti ini, ketika kita menjaga kebersihan, sanitasi yang baik untuk makan, dan juga lingkungan sekitar rumah, maka mungkin tidak hanya demam tifoid yang bisa kita hindari, tapi juga penyakit dan bakteri-bakteri lainnya. Baiklah, terima kasih sahabat Eljon sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan juga berguna. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Ismi pamit undur diri, sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya, diklik subscribe-nya ya.